Besar Allah Bapa kami yang berada di surga, yang patut kami sembah setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus pada pagi hari ini, kami datang kembali kepada Engkau Tuhan, mengucap syukur terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang perjalanan kehidupan kami. Tuhan yang akan siapkan hati kami sebentar untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang Tuhan sudah antar, berkumpul bersama dengan kami pada saat ini. Kami percaya Engkau akan memakai dan mengurapinya di dalam menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini untuk kami semua di sini ya Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau yang akan tolong Tuhan, pimpin dari awal hingga akhir kebaktian kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian silakan duduk, kita akan angkat pujian. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kita katakan bahwa Tuhanlah kekuatan kita hingga saat ini kita bisa ada saat ini karena kemurahan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita katakan lagi, Tuhanlah kekuatan kita.
Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu tak pergi dari, namun kasih setiamu tak namun kasih setiamu, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ya, dengan lagu ini kita katakan bahwa kita itu tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kita itu tidak bisa apa-apa tanpa Yesus. Kalau kita ada saat ini, itu karena kekuatan daripada Tuhan. Ya, kita akan katakan lagi bahwa kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan kita berjalan sendiri. Tuhan selalu setia. Tapi gimana kita? Mau nggak dipimpin sama Tuhan? Yuk kita menyanyikan lagu Ku Berjalan Serta Tuhan. Dia pimpinku sepanjang jalanku. Ku berjalan serta Tuhan, Dia pimpinku sepanjang jalanku. Ku berharap Dia siang dan malam, ku berjalan serta Tuhan. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Ku berjalan serta Tuhan, Dia pimpinku sepanjang jalanku. Ku berharap Dia siang dan malam, ku berjalan serta Tuhan. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Ku berjalan serta Tuhan, Dia pimpinku sepanjang jalanku. Ku berharap Dia siang dan malam, ku berjalan serta Tuhan. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Ku berjalan serta Tuhan, Dia pimpinku sepanjang jalanku. Ku berharap Dia siang dan malam, ku
berjalan serta Tuhan. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan, ku berjalan 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 sampai ke Kanaan. Ya, Kanaan ini waktu saya mau nyanyi lagu ini tanya dulu sama Ibu Gembala. Betul nggak Kanaan ini maksudnya surga? Ya betul katanya. Kita sedang berjalan menuju surga ya. Biarlah kita mau dituntun oleh Tuhan setiap saat. Kita akan angkat pujian satu lagi. Bahwa kita tidak mau berjalan kalau tidak bersama dengan Tuhan. Biarlah lagu ini bukan sekedar lagu yang kita katakan melalui mulut kita. Tapi biarlah di dalam keseharian kita mau selalu mengandalkan Tuhan dan menurut pada pimpinan Tuhan. Kita sama-sama belajar mengiring akan Tuhan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku Tuhan, bila engkau tak besertaku, jangan biarkan kami jalan sendiri Tuhan. ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Kaum pria akan menyanyikan lagu ini dari awal. Bila Kaum wanita akan nyanyikan kata-kata ini. pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah
Sama-sama kita ulangi lagi lagu ini. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ya Tuhan, ku perlu Tuhan. aku perlu Engkau Tuhan. Pimpin langkahku, Pimpinlah langkahku dengan kasih Tuhan. karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Mimbar saya serahkan kepada hamba Tuhan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Haleluya, Jesus. Kita siapkan hati dan roh kita untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat kasih-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Hari ini kami dapat berkumpul kembali dalam bait-Mu yang kudus untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Dan hamba dipercaya untuk menyampaikan firman Tuhan. Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami. Kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, biar puji-pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Biar itu menyenangkan hati Tuhan, dan sekarang giliran Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Semua kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala
yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dulu beberapa kali saya menyampaikan firman Tuhan di sini. Baik Bapak Ibu, karena waktunya sudah berjalan terus, kita akan lihat Markus pasal yang ke-6. Ayat yang sudah biasa kita dengar, tapi kita mau belajar pagi hari ini. Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52. Kita mau membaca ayat ini bergantian. Saya 45, saudara 46. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Silakan. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa kayanya mereka dari angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan dia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Bahwa mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sudah peristiwa waktu itu mereka berusaha berdiri dan hati mereka tetap berdiri. Amin. Tuhan, kita setelah membaca ayat ini, saya memberikan judul dari khotbah saya adalah jangan takut menghadapi tantangan dalam hidup ini, sebab Tuhan menyertaimu. Tuhan menyertai kita. Amin saudara. Jangan takut menghadapi tantangan apapun dalam hidup ini, sebab Tuhan menyertai kita. Saudara-saudara, kalau kita membaca Alkitab, ada beberapa kali Yesus dan murid-muridnya menghadapi badai. Yang pertama, mereka murid-murid ini berlayar bersama dengan Yesus. Saking enaknya, Yesus tidur di buritan. Tapi apa yang terjadi? Taufan datang menerpa mereka, sehingga mereka juga berteriak-teriak, membangunkan Yesus, sampai salah ngomong mereka. Guru, bangun, kita binasa. Menyamakan Yesus sama dengan mereka, kita binasa. Saking takutnya, biasanya banyak orang salah ngomong. Lalu Yesus bangun, menghardik, lalu berkata kepada mereka, di mana imanmu? Saudara, kalau kita pelajari, kok hidup bersama Yesus, berlayar bersama Yesus, kok ada tantangan? Lalu ayat ini saudara-saudara, mereka berlayar tanpa Yesus. Tapi mereka berlayar bukan karena kemauan mereka sendiri, karena diperintahkan oleh Yesus. Mereka berlayar. Tiba-tiba di tengah danau angin ribut datang. Harusnya mereka sudah sampai, jam 3 pagi masih di situ. Diterjang oleh angin sakal. Kalau kita berpikir, kok orang berlayar bersama dengan Yesus, ada badai, ada masalah, ada tantangan. Melakukan perintah Tuhan, disuruh berlayar, disuruh berjalan. Melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, kok mendapat tantangan, mendapat badai. Saudara, saya ingin katakan, kapan saja dalam hidup kita, dalam situasi apapun, tantangan bisa datang. Tapi jangan takut, ada Tuhan beserta kita. Karena Tuhan ada beserta kita, hidup kita dalam tangan Tuhan, dan Dia tahu yang terbaik buat kita. Ada pertolongan. Dalam hidup ini kita tidak bisa lepas dari tantangan. Apalagi sekarang ini saudara-saudara. Tantangan yang paling sekarang ini terjadi adalah HP. Saya pergi ke bandara. Waktu itu saya, Pak Wahyu, Pak Wawan, masih baru-baru HP itu.
Begitu lihat di ruang tunggu, semua tunduk. Seperti mau berdoa ya, tapi apa? Lagi asik dengan HP-nya. Cuma saya bertiga, karena Pak Wahyu, Pak Wawan tidak punya HP. Saya juga ya taruh ngobrol. Yang lain sibuk. Termasuk para polisi keamanan di situ pun enggak lagi melihat kiri kanan, sibuk. Orang lewat lalu lalang, mereka tidak tahu. Itu tantangan dalam hidup kita. Di rumah juga begitu ya. Suami, istri, anak, menantu dan sebagainya duduk diem, masing-masing asik. Saudara, tantangan yang kelihatan ringan, apalagi tantangan berat. Nah, kita lihat di sini tantangannya berat. Ya, masalah persoalan datang dari mereka. Murid-murid ini diterpa oleh angin sakal. Kenapa mereka tidak bisa melewati danau itu? Kita lihat saudara, kita baca lagi. Ayat 48. Ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, mereka melakukan perintah Tuhan, tetapi kok hidup mereka payah gitu. Ada angin sakal. Angin sakal ini ternyata datang dari arah depan. Mereka sedang menuju ke arah barat, angin sakalnya datang dari arah timur. Itulah yang membuat mereka susah untuk mendayung perahu ini. Datang bukan dari samping, kalau dari belakang anginnya, wah justru mau mereka cepat sampai darat. Tapi dari darah depan angin sakal ini datang, membuat mereka payah mendayung. Seharusnya mereka sudah sampai dari tadi, seharusnya mereka sudah tidur nyenyak, menikmati indahnya malam, tetapi mereka masih bergumul dengan masalah mereka. Tetapi ketika mereka sedang payah begitu, Yesus yang memerintahkan mereka untuk berjalan, untuk berlayar sendirian, bertanggung jawab. Saat mereka sedang payah, Yesus datang. Amin saudara, Yesus datang. Saudara-saudara, sekarang ini banyak anak Tuhan, kelihatannya sudah kepenuh dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena kalau mencari pengkhotbah yang hebat, nggak susah. Ya, tinggal lihat di YouTube. Mau pengen khotbahnya si Anu, begini, khotbahnya si Anu, begini. Tapi jangan persalah, adakah engkau bersama dengan Yesus? Nyanyian kita tadi yang memimpin pujian, melangkah bersama Yesus, berjalan bersama Yesus. Sekarang ini kita harus bersama dengan Yesus. Karena ada tantangan. Kalau kita hidup bersama dengan Yesus tidak akan pernah kalah. Amin saudara. Karena tangan kanan Yesus itu membawa kita kepada kemenangan. Murid-murid ini saudara mengalami tantangan, mungkin juga kita seperti itu. Ketika Ibu Lina mengontak saya mengatakan, Pak nanti begini kita akan ada pentabisan Pak Odalase, nanti melayani dulu di Hermon. Saya berdoa, apa yang saya sampaikan? Kalau cuma khotbah banyak ya, hamba Tuhan sediakan tuh khotbah ini. Di luar kepala bahkan. Tapi kami hamba Tuhan yang ada di GBS ini bergumul dulu. Apa yang mau disampaikan? Supaya kalau pulang dari gereja, betul-betul mereka diberkati. Amin saudara? Haleluya. Bergumul, dapatnya ini. Mungkin saudara sudah sering mendengarkan ini. Tapi saya percaya, Tuhan tidak pernah salah. Mungkin di antara saudara ada satu orang sekarang yang sedang mengalami masalah persoalan. Hampir putus asa. Ini jawaban Tuhan. Jangan takut. Amin saudara, jangan takut. Ketika murid-murid itu takut saudara, ternyata mereka takutnya bukan karena angin sakal lagi. Tapi karena Yesus datang berjalan di atas air. Banyak orang karena takutnya salah ngomong. Ini salah prediksi, salah terka. Yesus dikira apa? Hantu. Banyak juga orang dalam keadaan takut, dalam keadaan bimbang-bingung. Datang pertolongan dari setan, dikira dari Tuhan. Ya kan? Ada orang datang ke dia, menawarkan pertolongan. Wah ini dari Tuhan, saat saya begini, apalagi orangnya baik, mengatasnamakan Tuhan, enggak taunya penipu. Ada banyak seperti itu. Ada seorang ibu bercerita kepada saya telepon, bantu doa Pak, ternyata dia ibu gembala. Kenapa? Musik di gereja diangkut semua.
habis. Loh kok bisa? Iya, datang seseorang yang mengaku anak Tuhan. Kulitnya putih, keturunan Chinese. Ibu ini juga keturunan Chinese. Wah keren, mobilnya bagus. Datang ke gereja, topi gereja sebelah sana, pastori di belakang. Dia bilang, oh selamat siang tante. Puji Tuhan, dilihat ada cincinnya, ternyata semua itu palsu kali ya. Ada gelang. Ini tante, gereja ini saya lihat bagus. Gereja bagus, 2 kali dari sini. Tapi kok alat musiknya nggak canggih? Padahal udah lumayan, udah canggih. Terus gimana? Kami ingin mengganti semua alat musik ini. Apa saja alat musik sini? Ini nih. Ini pintar orang. Tolong tante ada pulpen nggak? Biar saya tulis di kertas ini. Harusnya kan di HP juga bisa. Itu tante pergi cari pulpen. Begitu cari pulpen semua sudah diangkut. Dia masuk mengikuti si tante. Ternyata dari semua mobil itu turun semua mengangkut mobil. Akhirnya dia nulis-nulis itu bukan lagi di gereja, tapi di pastori. Sementara dia nulis-nulis, udah ada kode batuk, berarti udah selesai. Oke tante, nanti tinggal tunggu waktunya. Oke gak usah lagi masuk ke sini, dari sini aja keluarnya. Dia keluar dari itu, tutup gereja. Habis semuanya. Orang mulai menghakimi. Wah bagaimana itu dan sebagainya. Tapi semua ada rencana Tuhan. Akhirnya Pak datang yang baru. Saudaraku yang kasih, mungkin kita juga begitu. Kok ikut Tuhan dapat tantangan? Murid-murid ini bersama Yesus aja ada tantangan. Anak Tuhan taat melakukan firman Tuhan, kok ada tantangan? Justru di saat tantangan datang, Yesus pun datang. Amin saudara. Haleluya. Kalau murid-murid ini tidak kena angin sakal, mereka tidak akan pernah melihat Yesus berjalan di atas air. Justru di saat ada tantangan, di saat ada masalah, disitulah kita melihat pertolongan Tuhan. Kalau saudara nggak sakit, nggak pernah minum obat, betul? Kalau saudara nggak sakit, nggak pernah ke dokter. Seandainya nggak ada orang sakit di dunia ini, dokter jadi pengangguran. Kita nggak tahu mana dokter hebat. Begitu juga dengan kita. Seandainya anak Tuhan tidak pernah menghadapi tantangan, maka malaslah berdoa. Tidak pernah berdoa, betul? Cuma mendengar. Dengar khotbah. Bapak Gembala khotbahnya gak bagus. Hanya kerjanya menilai. Tapi Tuhan sengaja izinkan tantangan itu. Supaya apa? Kita melihat pertolongan Tuhan. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ini aku, artinya aku hadir. Engkau ada bersamaku Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Nah sekarang poin berikutnya, gimana caranya supaya kita ini tidak takut menghadapi tantangan. Tapi sebelumnya kita lihat dulu. Dalam ayat ini saudaraku, sengaja saya ambil ini karena pendek. Sambungannya atau sebelumnya itu adalah menceritakan sampai Petrus berjalan di atas air. Betul ya? Nah, kita lihat dulu kenapa kita nggak boleh takut menghadapi tantangan. Mari kita lihat. Di dalam ayat 27 tadi. Dari Matius pasal 14 maksudnya. Matius pasal 14. Kita lihat. Matius pasal 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu apa? Suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Dia nantang. Tuhan bilang jangan takut, ini aku. Masih belum percaya. Ditantang. Kalau memang di situ Tuhan, suruh aku berjalan. Sama seperti Tuhan berjalan.
Terus ayat 29. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, apa terjadi? Takutlah dia dan ia mulai apa? Tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolong aku. Kalau kita takut menghadapi tantangan, menghadapi masalah, kita akan ditenggelamkan oleh tantangan itu kemana? Ke dalam penderitaan. Kalau kita nggak berani, kalau kita patah semangat, gara-gara tantangan nggak mau lagi ke gereja, gara-gara tantangan nggak mau lagi saya melakukan ini melakukan itu, justru akan tenggelam. Tapi justru saat ada tantangan, kita harus semakin setia kepada Tuhan. Semakin berani, amin saudara. Tunjukkan, lawan itu, tantangan itu. Sebab ada Tuhan menyertai kita. Seorang anak Tuhan, ketika saya khotbah di sebuah gereja, orang ini setia banget tadinya. Saya lihat kok gak setia lagi, kok gak ada. Kebetulan nomor teleponnya ada sama saya. Waktu itu saya khotbah di sana loh. Bapak kok gak ada? Apa jawabnya? Saya lagi banyak tantangan. Saya lagi kecewa dalam hidup ini. Kecewa sama siapa? Ya kecewa aja lah katanya. Ngobrol. Akhirnya melalui telepon. Saya berdoa, dia menangis. Iya, saya salah. Saya bilang kalau Anda mundur karena tantangan, semakin mundur, semakin tenggelam. Sama seperti Petrus. Hampir tenggelam, artinya sudah segini. Pelan-pelan. Begitu dia mau tenggelam, dia berteriak, Tuhan tolong saya. Seandainya dia tidak berteriak, Tuhan tolong saya, dia akan tenggelam. Tapi saya yakin Tuhan tidak membiarkan dia tenggelam. Amin saudara. Haleluya. Sebab Petrus adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa kita tidak boleh takut menghadapi tantangan? Supaya kita tidak semakin tenggelam. Tidak tenggelam ke dalam penderitaan. Kalau saudara dalam pekerjaan ada tantangan, jangan terus berpikir, keluar aja cari kerjaan baru. Jangan. Mungkin Anda melalui tantangan itu akan dipromosikan Tuhan. Amin. Sedang Anda sedang berusaha berbisnis, ada tantangan, kelihatannya seperti rugi dan sebagainya. Di balik itu ada pertolongan Tuhan, ada rencana Tuhan. Ayub dihabiskan dulu. Setelah itu apa yang terjadi? Dipulihkan lagi 2 kali lipat. Haleluya. Jangan pernah takut menghadapi tantangan. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita tidak takut menghadapi tantangan? Kalau kita lihat ayat ini, saudara, Petrus apa? Ketika dia mau tenggelam, dia berseru apa? Tuhan, tolong aku. Artinya, supaya kita tidak takut menghadapi tantangan, rajinlah berdoa. Amin, saudara. Rajin berdoa. Doa itu penting sekali. Suatu saat kita akan jatuh ke dalam pencobaan, karena Yesus berkata, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ada pencobaan yang memang diizinkan Tuhan datang kepada kita untuk membuat kita bertumbuh dalam Tuhan, untuk melihat kuasa Tuhan dalam hidup kita. Tapi ada kalanya kita jatuh ke dalam pencobaan karena perbuatan kita. Baru tugas kita mulai berseru-seru, mulai berdoa. Setelah jatuh dalam pencobaan, baru rajin berdoa. Saudara, kita harus rajin berdoa. Ada tidak ada pencobaan, tetaplah berdoa. Amin, saudara. Ya. Anak-anak Tuhan harus rajin berdoa. Siapapun kita harus rajin berdoa. Kenapa? Pencobaan sudah ada di depan mata. Badai sudah ada di depan mata. Angin sakal sudah siap menjegal perjalanan kita untuk membuat kita gagal. Tapi jangan pernah gagal. Karena di balik kegagalan itu ada pertolongan Tuhan. Saya banyak juga pencobaan. Kalau saya nggak kuat, tenggelam, saudara.
Tapi saya lawan terus. Saya kena percaya. Rencana Tuhan pasti genapi. Jadi yang pertama, supaya kita tidak takut menghadapi cobaan, rajinlah berdoa. Aduh saudara, saya tidak tahu apakah di antara saudara banyak yang rajin berdoa atau tidak pernah berdoa. Orang-orang Batak itu dibilang, kalau saya rajin berdoa. Oh ya, orang Batak itu mana tidak ada rajin berdoa, 3 kali sehari minimal. Pagi, siang, malam. Kapan aja? Kalau mau makan. Jadi berdoanya kalau mau makan aja. Iyalah katanya. Bukan begitu saudara yang dimaksud. Ya, bukan waktu kita makan saja berdoa. Tetapi kita ambil waktu bersekutu dengan Tuhan. Pagi hari bangun tidur, langsung bersyukur kepada Tuhan. Mau tidur, bersyukur kepada Tuhan. Ada banyak orang tidurnya pulas, nggak bisa bangun. Dibangun, bangun pa, bangun pa. Nggak bisa. Begitu dilihat, mulutnya sudah miring, tangannya sudah begini, ternyata stroke. Sampai sekarang nggak bisa apa-apa. Dalam hidup ini banyak tantangan saudara. Tapi apapun itu, satu, jangan pernah malas berdoa. Coba lihat kiri kanan. Jangan malas berdoa gitu. Saya mau rajin berdoa. Amin. Rajin berdoa. Doa itu sangat penting. Kelihatannya sepele. Oh. Tapi itu sangat penting. Dan itu sangat menyukakan hati Tuhan. Yang kedua saudara. Apa yang kita lakukan? Hiduplah dalam kasih. Buktikan bahwa kita hidup mengasihi Tuhan. Cara mengasihi Tuhan bagaimana? Lakukan perintahnya. Amin saudara. Oke, kita lihat ayatnya. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintahnya itu tidak berat. Lanjut Yohanes 15 ayat 10. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Menuruti perintah Tuhan. Yesus berkata, kalau kamu menuruti perintahku berarti kamu mengasihi aku. Bukan hanya ngomong, aku mengasihi engkau Tuhan, bukan hanya di nyanyian, tetapi dalam melakukan perintah-perintahnya. Seorang ibu atau seorang bapak sangat bangga kalau anaknya melakukan perintah-perintah yang diperintahkan atau yang diajarkan oleh orang tuanya. Tapi alangkah sedihnya seorang bapak, seorang ibu, ketika anak-anaknya tidak pernah mementaati, tidak pernah melakukan apa nasihat atau diperintahkan orang tuanya. Tidak ada orang tua memerintahkan anaknya yang jahat supaya jahat, tidak ada. Sama, Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk melakukan yang jahat, selalu yang baik. Betapa berdukanya Tuhan kalau kita tidak pernah melakukan perintahnya. Walaupun kita menyanyi, aku mengasihi engkau dan sebagainya, ngarang lagu. Saya pernah bertanya kepada seorang yang mengarang lagu. Waktu itu ketemu dengan saya, satu mobil dengan saya. Kenapa Anda mengarang lagu? Dasarnya apa? Dia bilang, satu, pengalaman saya. Apa yang saya alami, itulah yang saya karangkan dalam lagu. Bersama dengan Tuhan. Tapi ada banyak penyanyi, pengarang lagu. Bukan karena dia mengalami. Tapi kenapa? Karena senang ngarang lagu untuk dinyanyikan orang. Hidupnya tidak mentaati perintah Tuhan. Yang kedua, supaya kita tidak takut menghadapi tantangan hidup, melakukan perintah Tuhan. Murid-murid itu diperintahkan oleh Yesus, pergilah kamu berlayar, kamu duluan ke sana, nanti aku nyusul. Mereka berangkat.
Di tengah jalan ada masalah, di tengah jalan ada persoalan, tapi di tengah jalan itu juga dalam persoalan itu Yesus datang. Ingat itu, kalau kita rajin berdoa, kita melakukan perintah Tuhan, maka pemikiran kita tidak akan pernah takut, hati kita tidak akan pernah takut menghadapi masalah, karena kita yakin Tuhan pasti menolong saya. Semua kita berkata Tuhan pasti menolong saya, Tuhan pasti menolong saya. Amin saudara. Haleluya. Sekarang kita mau renungkan, benarkah kita ini sudah menjadi orang yang rajin berdoa? Benarkah kita ini sudah menjadi orang yang suka melakukan perintah Tuhan, atau cuma mendengar, senang dengar khotbah dan sebagainya? Atau sudah mungkin kita sudah belajar untuk berkhotbah atau menyampaikan renungan? Hari ini Tuhan mengingatkan kita melalui Roh Kudus supaya kita rajin berdoa. Dua hal yang Tuhan minta kepada kita sekarang pagi ini: rajin berdoa dan lakukan perintahku. Amin saudara. Kalau kita melakukan ini, di saat persoalan datang, pencobaan datang, Tuhan hadir dan berkata, ini aku, jangan takut. Ayat yang terakhir, kenapa kita harus rajin berdoa? Kita lihat saudara-saudara, apa yang terjadi. Kisah Rasul 4 ayat 31. Silakan ditampilkan. Itu dari atas, ada judulnya itu, ada ceritanya. Kita lihat dulu dan kita sama-sama membaca ayat ini. 1, 2, 3. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ada kata-kata dengan berani. Sebelumnya mereka sudah dikuasai rasa takut. Karena mereka mendapat ancaman. Kalau mereka masih memberitakan tentang Yesus, mereka akan ditangkap. Dan pada waktu itu sudah banyak yang ditangkap. Dan ada lagi ancaman yang mengatakan, siapa yang memberitakan Yesus, siapa memberitakan Injil akan ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Mereka akan ditangkap tanpa ada harus dihukum sekian tahun, enggak. Pokoknya masukin aja dulu. Bisa-bisa mereka dianiaya, dipukul dan sebagainya. Takut. Kalau kita membaca cerita yang dari atas, mereka takut. Akhirnya mereka berdoa. Dan dalam doa itu mereka menyampaikan, Tuhan, lihat mereka mengancam kami. Ada tantangan, ada masalah yang mereka hadapi. Yang membuat mereka menjadi takut, bingung. Apakah kami masih memberitakan Injil? Memberitakan Yesus sebagai juru selamat? Apakah kami harus mentaati perintah Tuhan? Pada saat mereka berdoa, apa yang terjadi saudara? Roh Kudus turun, menggoncangkan situasi pada saat itu. Menggoncangkan hati mereka, pikiran mereka. Ketika digoncangkan, rasa takut itu pergi. Diganti dengan rasa apa? Berani. Begitu amin, pemikiran mereka berubah, ketakutan hilang, diganti dengan keberanian. Firman Allah berkata, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan apa? Berani. Dan ketika mereka memberitakan firman Allah dengan berani, akhirnya sampai ke Bandung firman Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Seandainya mereka pada waktu itu nggak ada yang berani, Injil tidak mendunia, nama Yesus tidak mendunia. Haleluya. Jemaat di sini berani memberitakan Injil sehingga ada Sinai. Ada lagi apa tuh Bu? Sukamenak, Philadelphia. Dari sini ada lagi nanti ke Cimahi sore apa? Siloam. Karena dari tempat ini Injil diberitakan. Amin saudara. Haleluya. Berani. Janganlah pernah takut menghadapi tantangan, karena ada Tuhan bersama dengan kita. Tapi harus rajin berdoa dan melakukan firman Tuhan. Jangan cuma mendengar. Dan yang paling saya tekankan sekarang ini, yang saya dapat. Coba kita renungkan. Setiap pagi berdoakah Anda? Pribadi? Atau yang masih udah punya keluarga, punya suami? Berdoakah suami istri?
Atau masing-masing bangun sendiri? Hari ini ambil keputusan. Harus berdoa. Sebab tantangan sudah ada di depan mata. Nah, kita berdoa bagi jiwa-jiwa belum percaya Yesus supaya mereka diselamatkan. Ketika mereka diselamatkan, masuklah dalam perlindungan Tuhan. Amin, saudara. Karena perlindungan kita, perlindungan orang percaya hanya ada di dalam nama Yesus. Dari ayat ini kita bisa lihat betapa bertanggung jawabnya Yesus kepada orang yang percaya kepada Dia. Murid-murid ini sudah payah mendayung. Mereka ingin mencapai tujuan dan tidak tercapai. Yesus datang sehingga membuat mereka mencapai tujuan. Mungkin sekarang Anda punya cita-cita, punya kerinduan seperti ini, seperti itu. Ternyata ada masalah. Gimana ini Tuhan? Gimana ini Pak? Gimana ini Ma? Gimana ini Bapak Gembala? Saya punya kerinduan begini-begini. Sudah di tengah jalan, tinggal selangkah lagi. Kok ada tantangan, ada masalah? Yakinlah, Yesus pasti datang menolong. Amin, saudara. Kenapa? Supaya ketika kita melangkah maju bersama dengan Yesus, kita tidak lupa bahwa aku bisa mencapai tujuan itu bukan karena kekuatanku, tapi karena Yesus. Seandainya murid-murid itu mendayung terus, mereka akan bilang, Yesus, Engkau memerintahkan kami pergi. Kami diterpa angin badai, tapi kami bisa karena kami kuat. Tapi Yesus tidak mengizinkan terjadi seperti itu. Justru ketika badai itu datang, Yesus naik ke perahu, maka perahu itu berjalan lagi, badai aman dan mereka bisa mencapai tujuan. Bersama Yesus kita akan mencapai tujuan hidup kita. Tadi bilang, ku berjalan kemana? Ke Kanaan. Perahu itu menggambarkan perjalanan kehidupan kita. Yesus adalah jalan keselamatan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Artinya, Yesus tidak pernah membiarkan kita gagal. Tapi lambat atau cepat kita akan mencapai ke sana. Mungkin waktu kita di sini seperti merasa gagal. Jangan seperti Petrus tenggelam. Tapi justru saat kita merasa gagal, Yesus akan datang menghantar kita ke tempat tujuan. Sehingga kita berkata, terima kasih Yesus. Karena Yesus aku bisa seperti ini. Amin, saudara. Karena Yesus aku berhasil. Pesan Tuhan kepada kita pagi hari ini, jangan takut menghadapi tantangan. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Ini aku, kata Yesus. Yesus berkati kita. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan bangkit berdiri kembali untuk masuk di dalam doa berkat. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari permulaan sampai dengan selesainya. Semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini, Tuhan memakai kami semakin indah melayani Tuhan dan terus kami selalu memuliakan nama-Mu. Sehingga nama Tuhan saja yang kami tinggikan. Tuhan memberkati semua ya Tuhan. Sidang Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan menolong bagi jemaat-Mu ya Tuhan yang ada terganggu kesehatannya sehingga tidak bisa beribadah. Ada di rumah, Tuhan sendiri yang menjamah, memberikan kesembuhan, pemulihan. Bagi ibu-ibu yang terganggu kesehatannya. Bapak-bapak juga mungkin ada, Tuhan menolong. Menghadapi setiap masalah persoalan seperti doa kami semua jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Yang sudah didoakan, Tuhan kuatkan. Tuhan membukakan jalan keluar setiap masalah yang dihadapi. Terima kasih Tuhan, yang sakit boleh mendapatkan kesembuhan. Sekalipun kami ada di dalam kekurangan secara finansial, Engkau Maha tahu. Tuhan memberkati kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk Bapak Ibu sekalian, rumah tangga demi rumah tangga yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang. Tuhan limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan juga menolong bagi anak, mantu, cucu kami yang masih sekolah ataupun yang sudah meniti karir. Tuhan memberkati kehidupan mereka semua. Sehingga apa yang mereka kerjakan, Tuhan mereka boleh berhasil. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan
meninggalkan tempat ini untuk pulang, Tuhan akan menyertai dalam perjalanan. Tibakan kami satu persatu pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Tangan-tangan yang sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan balas dengan berkat yang berlimpah. Semoga Allah sumber damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat untuk menantikan hari Tuhan. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Mari kita nyanyikan pujian, nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyian baru bagi Tuhan, nyata terbukti kasih setianya. Biar semua yang bernafas memuji Dia. Sungguhlah ajaib perbuatan tangannya. Mari bersorak-soraklah semua umat pilihan, besar dan agunglah kamarnya di seluruh bumi. Saksikanlah Injil Yesus, serukan keselamatannya sampai bumi penuh kemuliaannya. Bersorak-soraklah semua umat pilihan, besar dan agunglah namanya di seluruh bumi. Saksikanlah Injil Yesus, serukan keselamatannya sampai bumi